96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Islami spesial Ramadan hadir kembali 16 Ramadan 1446 Hijriah. Kita live dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Ranti Boyolangu Tulung Agung dalam kajian Kitab Al-Hikam dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di sore hari ini kita akan mengkaji dengan topik cara mengusir syahwat yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Khayyum Nafal. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua pendengar radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, tidak lupa kepada semua santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah yang pertama kita memuji kepada Allah yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmatnya, yang mana pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya sholawat serta salam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendalami kalam daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. La yukhrijus syahwata minal qalbi illa khaufun muz'ijun au syauqun muqlikun. La yukhrijus syahwata, tidak ada yang dapat mengeluarkan atau mengusir syahwat minal qalbi, dari dalam hati, illa khaufun muz'ijun, kecuali rasa takut yang menggetarkan, au syauqun muqlikun, atau rindu yang menggelisahkan. Jadi la yukhrijus syahwata minal qalbi, tidak ada yang dapat mengeluarkan atau mengusir syahwat dari dalam diri kita, dari dalam hati, illa khaufun muz'ijun au syauqun muqlikun, kecuali rasa ketakutan yang menggetarkan hati atau rindu yang menggelisahkan hati. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwasanya setiap orang di dalam dirinya pasti ada yang namanya syahwat. Nah, syahwat itu apa sih? Syahwat itu adalah sebuah dorongan atau keinginan yang kuat untuk mencapai atau meraih sesuatu. Nah, sesuatu itu ada kalanya berupa materi, bisa juga kedudukan atau lain sebagainya.
atau sesuatu yang sifatnya duniawi, enaknya seperti itu. Jadi dorongan atau keinginan kuat yang ada pada diri kita untuk senantiasa kita itu mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Jadi sesuatu itu memang sangat indah, sesuatu itu memang sangat menyenangkan, dan ketika kita ingin mendapatkan itu butuh usaha yang luar biasa. Tapi yang ingin didapatkan ini itu sifatnya hanyalah duniawi. Nah, hal ini itu sudah menjadi sesuatu yang sangat wajar pada diri manusia. Kenapa? Karena kita hidup di dunia jelas dengan harta pasti suka, dengan kedudukan pasti suka, apalagi dengan wanita pasti suka. Hidup akan terasa sepi di saat tidak ada wanita. Hidup itu kalau sudah waktunya, tapi tidak akan begitu lengkap tanpa ada kehadiran seorang wanita. Maksudnya di sini adalah seorang istri. Jadi la yukhrijus syahwata minal qalb. Kita tidak akan bisa mengeluarkan syahwat itu, yaitu keinginan-keinginan kita untuk menguasai dunia ini tidak akan bisa kita keluarkan dari dalam hati kita. Kita tidak akan bisa menyingkirkan hal itu. Selama apa? Selama kita itu tidak memiliki rasa takut yang menggetarkan hati atau rindu yang menggelisahkan hati. Maksudnya apa? Di sini dikatakan bahwasanya la yukhriju asyahwata minal qalbi illa khaufun musijun yaritu alal qalb. Jadi tidak akan bisa mengusir kesenangan atau syahwat dari dalam hati ini kecuali seseorang itu memiliki ketakutan yang sangat menggetarkan yang sampai dalam hatinya. Nah, terus yang berikutnya au syaukun muklikun, atau rasa rindu yang senantiasa menghantui enaknya. Apa? Dia itu, kita ini kan berada di dunia, semuanya itu sudah disiapkan oleh Allah. Masalah rizki si A ini sudah, hari ini dapat rizki ini, besok semuanya sudah ditakar dan sudah menjadi ketetapan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sampai saat ini kita pun belum tahu. Mestinya kita kan ingin bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata seperti ini, kita datang ke rumah tetangga kita atau kita sowan kepada kiai kita, di situ ternyata di tempat tamu itu sudah ada hidangan yang sangat banyak. Semuanya itu sudah disiapkan untuk siapa? Tamu. Semuanya disiapkan untuk tamu. Setelah disiapkan untuk tamu yang hadir ini langsung dipersilakan langsung untuk makan. Mulai dari jamuan berupa makan makanan, langsung makan nasi dan lain sebagainya, sampai jamuan makan ringan, buah-buahan dan lain sebagainya. Di saat itu ternyata setelah selesai makan, sang kiai tidak ada di rumah. Apakah dengan seperti itu kita sudah merasa puas? Mestinya tidak. Kenapa? Karena belum bisa bertemu dengan kiai. Lah bagaimana kita saat ini berada di dunia, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari rizki dan lain sebagainya. Kok sampai ada orang dia tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Merugi apa tidak? Tentunya ya merugi. Nah, dalam hal ini kadang ketika kita contohkan, kita berikan gambaran mertamu, kita datang ke sowan ke kiai tadi, itu ada kalanya dia itu datang dari rumah, yang penting saya datang ke sana, entah ketemu entah tidak, yang penting saya sudah makan. Ada yang seperti itu apa tidak? Ada. Saya datang ke sana itu memang sowan ketemu sama yai. Ada yang seperti itu apa tidak? Ada. Maka ini nanti kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika kita di dunia seperti ini, kalau memang kita ingin benar-benar nanti bertemu dengan Allah, ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ini dengan fadlnya Allah, dan bagaimana caranya itu Allah yang menghendakinya, Allah yang maha bisa menjadikan itu terwujud. Allah itu zat yang maha kuasa. Ketika kita logika tidak akan pernah bisa ketemu, justru ketika kita melogikan zatnya Allah, justru ini adalah kesesatan yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena Allah itu mukhalafatul lil khawadisi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan makhluk. Kalau kita mendengar sifat-sifatnya Allah terus kita memberikan gambaran yang mana gambaran itu yang paling sempurna, maka itulah kesalahan, itulah kesesatan. Kenapa? Karena gambaran yang muncul dalam pikiran kita, gambaran yang ada pada pikiran kita ini merupakan kan makhluk juga. Nah, masa Allah seperti itu? Enggak. Kenapa? Allah itu mukhalafatun lil khawadisi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan makhluk. Sehingga dengan hal ini kita paham bahwasanya manusia itu pasti ada syahwat, ada keinginan. Keinginan untuk apa? Keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Dengan keinginan, kadang dia untuk mendapatkan hal itu tanpa berpikir yang matang, akhirnya yang penting dia suka. Maka di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril qantar. Jadi di sini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia, yaitu apa? Kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, apa-apa yang menjadi keinginannya. Minan nisa, seperti wanita. Di ayat ini, dalam ayat ini Allah itu menyebutkan berbagai macam syahwat-syahwat atau keinginan yang diingini oleh manusia. Itu yang pertama disebutkan adalah wanita. Kenapa? Karena setiap orang yang normal pasti dia akan terpikat oleh lawan jenis. Kenapa seperti itu? Iya, karena memang itulah tujuan setan, itu adalah untuk menyesatkan. Yang pertama Allah menyebutkan di situ adalah minan nisa, yaitu apa? Para wanita. Orang baik itu masih muda atau sudah dewasa atau dia itu sudah tua. Ini kita contohkan seorang laki-laki kok dia itu masih kecil pun, masih kecil, kalau sudah balik melihat seorang wanita yang cantik, dia suka apa tidak? Mulai dari kecil sampai yang dewasa, bahkan yang sudah tua renta. Kalau melihat seorang wanita, yang mana wanita ini apalagi dari sisi dohirnya itu terlihat cantik, apa yang ada di dalam dirinya? Pasti yang muncul pertama kali adalah rasa suka. Kalau memang wanita ini belum ada yang punya,
Perempuan itu belum ada yang punya dan dirinya juga belum nikah. Yang ada di dalam dirinya apa? Ingin memilikinya. Lah proses ingin memiliki wanita ini loh, ada kalanya dia itu pertama minta nomor WA. Sekarang nomor WA. Setelah minta nomor WA, ngechat. Ini bukan ngechat tembok betul ya, ngechat WA-an. Setelah WA-an apa yang terjadi? Tanya nama. Setelah tanya nama, tanya alamat. Rumahnya di mana? Setelah tanya alamatnya di mana, tanya apa lagi? Masih single atau sudah punya suami atau justru sudah single parent? Ya kan? Setelah itu hari berikutnya kelihatannya kok galau ya, oh WA aja. Nah ternyata setelah di WA, gimana nih kabarnya? Mulai deh si buaya-buaya ini. Dan itu andai kata si wanita itu membalasnya menunggu 15 menit yang akan datang. Jadi ketika jam sekian kan jam 5, katakanlah sekarang jam 5. Terus dia balasnya 15 menit yang akan datang. Ditunggu apa tidak? Penuh harapan apa tidak? Iya kan? Nah, setelah itu semakin berani. Oh ternyata dia kok semakin cepat ya balasnya. Setelah semakin cepat balasnya, ada lagi. Ndak, kamu udah makan apa belum? Padahal seperti itu bulan Ramadan jam 12 awan, jam 12 siang kok tanya sudah makan apa belum. Ini kan hal yang tidak wajar yang ditanyakan. Muncul perhatian-perhatian. Setelah muncul perhatian ada sebuah chemistry. Wah mulai gimana nih lebaran kita mau kemana ini? Mulai tidak ikut nongkrong sama teman-teman, mulai. Nah, itu semua munculnya karena apa? Karena syahwat. Andai kata dia itu tidak mengikuti syahwat, dia jelas kalau memang yang laki-laki ini sudah dewasa, waktunya nikah, si perempuan juga sama, tidak usah basa-basi, langsung saja datang ke rumahnya. Oke? Ketika kamu datang ke rumahnya, jelas kalau diterima itu insya Allah jadi milikmu apa tidak? Daripada hanya sekedar WA tiap malam tidak tidur, apa yang terjadi? Paginya ngantuk. Kalau ada WA kok enggak dari dia, mau buka saja males. Yang terjadi seperti itu, akhirnya syahwat ini, setan ini datang, dan dari mulai itu dia memiliki angan-angan yang dan lain sebagainya. Nanti bisa keluar bersama dengan berboncengan, main ke laut sana laut sini dan lain sebagainya. Ini kalau sudah menancap di dalam hatinya akan sangat sulit untuk mengusir syahwat itu. Kenapa? Andai kata dia sampai, mohon maaf, ada saling perhatian, ada saling suka, tapi tidak berani datang ke rumah, ada temennya yang gentleman datang, Pak saya suka dengan putri panjenengan, apakah boleh saya melamarnya? Terus ternyata dijawab yo cung, yo le, kan yo le, silahkan, karena datang dengan apa? Kejelasan. Akhirnya dia patah hati. Kenapa patah hati? Karena dirinya akhirnya tidak bisa chattingan lagi. Setelah itu bagaimana? Ya sudah, akhirnya cari yang lain. Untuk apa? Sekedar chattingan. Katanya apa? Mengisi waktu luang. Padahal yang ada di dalam benaknya adalah di situ ada nafsu-nafsu, ada syahwat-syahwat yang kuat. Ingin apa? Ingin
berduaan dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya. Nah, ketika ini sudah menancap, benar-benar menancap di dalam hati kita, apa yang akan terjadi? Sholat pasti akan teringat dia. Betul napa mboten? Makan pun kalau tidak VC tidak nikmat. Buat kopi pun ngomongnya kopinya ada, gulanya tidak ada. Ini saya tadi buat kopi nih dek, bahasanya sudah dek, mulai dek, adikmu apa piye. Setelah dia menggunakan bahasa dek, tapi dengan melihat wajahmu ini sudah terasa manis ini kopi. Halah apa perut ya. Nah, ini tidak akan pernah bisa keluar dari dalam hati kita kecuali kita itu memang benar-benar apa? Yaitu tadi khaufun muz'ijun. Ada rasa takut kepada Allah yang takut ini sampai menggetarkan hati kita. Maka tadi dikatakan di dalam firman-Nya zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia, yaitu apa? Kecintaan kepada sesuatu yang diinginkannya, yaitu pertama wanita, kedua anak-anaknya, ketiga harta yang banyak. Harta itu bisa berupa dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Orang itu kalau punya harta banyak, dia akan semakin sibuk mengurus hartanya atau semakin sibuk untuk beribadah kepada Allah. Yang jelas pasti kebanyakan orang itu akan sibuk mengurus hartanya. Kenapa? Harta kita contohkan menjadi seorang petani, menjadi seorang peternak. Dia punya, seorang petani punya sawah berhektar-hektar, bahkan bisa sampai ratusan hektar, maka kesehariannya akan habis digunakan untuk mengurus sawahnya. Ibadahnya mulai kalah. Ketika seorang beternak, dia memiliki sapi, katakanlah di situ punya sapi 100, dia akan sibuk dengan yang namanya mencari rumput alias ndengarit. Bingung ngarit iki wayahe napa suket angel dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadikan dia itu lupa akan akhirat. Dia akan semakin mengingat hartanya, dia akan semakin mengingat sawahnya, dia akan semakin mengingat sapinya, sehingga ketika sholat pun yang ada di dalam hatinya, sapi saya tadi di mana ya? Sapi saya tadi di mana? Kenapa? Ya itulah sesuatu yang memang akan menutupi hati kita. Ketika ini syahwat ini, sesuatu yang sifatnya dunia ini, yang diinginkan oleh syahwat ini sampai masuk ke dalam hati kita, maka jelas itu pasti akan menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan kita lupa terhadap nanti ada alam yang namanya akhirat. Nah, padahal dikatakan wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik, yaitu di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin mencoba untuk hidup kecukupan, tapi kita tetap dekat dengan Allah, kita tetap ingat
kepada Allah prakteknya ya saat ini. Prakteknya kapan? Saat ini. Yaitu apa? Di saat kita berada di pondok pesantren. Di pondok pesantren, di pondok kita itu kan ketika punya uang di saat dikirim oleh orang tua, makan tidak pernah telat. Tapi meskipun seperti itu, kita tetap keseharian kita 24 jam kita fokus kepada siapa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apakah ada standar sosial di pesantren itu seperti ini? Oh, dia si kaya, dia si miskin. Ada apa tidak? Tidak ada. Semuanya sama. Kenapa? Tahu semuanya yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus mengingat keadaan kita, setiap langkah kita, setiap apa yang kita lakukan ini kita ingat, mulai ketika kita masih kecil sampai saat ini kita berada di pesantren. Kita ingat, ternyata dengan kita secara kasat mata tidak memiliki apapun itu. Coba saya tanya, apakah kalian ini punya sawah? Apakah punya rumah? Rumahnya siapa kalau di rumah? Orang tua. Apakah yakin itu nanti semuanya akan diberikan kepada dirimu? Tidak kan? Sekarang kita bertempat cukup satu kamar untuk berapa orang itu. Tapi bahagia apa tidak? Bahagia. Makan saja sewajarnya itu, tapi ketika di saat kita berbuka puasa, di saat kita makan, merasa lezat dan nikmat apa mboten? Nah, ini loh sebenarnya dunia itu seperti itu. Nah, di saat kita mulai merasa diri kita punya ini itu, maka disitulah ketawakalan kita kepada Allah mulai tergerus. Kita akan mulai mencintai dunia, kita akan terus mengikuti syahwat kita. Maka dengan pondasi agama yang kuat, kita akan bisa meninggalkan itu semua. Tapi kalau kita tidak dibekali dengan ilmu agama, maka jelas kita pasti akan terbawa untuk mencari kesuksesan yang sifatnya duniawi. Berarti kalau seperti itu, orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, apakah tidak boleh hidup sukses di dunia? Justru malah orang yang dia itu dekat dengan Allah, dia akan menjadi orang sukses yang sejati. Kenapa? Harta itu digambarkan di dalam, orang Jawa menggambarkan harta itu seperti bayangan kita, dunia itu seperti bayangan kita. Semakin kita menjauh, maka kita akan semakin dikejar oleh harta dunia. Tetapi ketika kita mengejar harta itu, justru harta ini yang nantinya akan menjadikan kita sebagai budaknya. Kan banyak kan orang, dia di masa kecil ini dia belajar sampai lulus, setelah belajarnya lulus dia ini masih tetap belajar sambil nikah, baru dia mulai berpikir untuk bekerja. Endingnya dari sisi harta sama apa tidak dengan orang yang mulai kecil dia bekerja terus? Endingnya sama apa tidak? Sama. Bahkan justru kadang yang dia itu bekerjanya setelah dia menamatkan sekolah, menamatkan pendidikan baik agama maupun formal, justru kadang dia lebih bisa sukses. Kenapa? Karena di dalam dirinya ini sudah terbentuk semua yang dimilikinya itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang ini ingin menjadi orang yang sukses dunia dan sukses akhirat, tentunya jelas dia harus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan beribadah kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dengan seperti ini, apakah ketika orang ini dia harus dunia ini jangan menjadi tujuan utama, terus dia tidak bekerja? Loh, salah itu. Karena apa? Orang bekerja itu pun akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat apa? Dia mencari harta yang halal, dia mencari harta untuk menafkahi keluarganya dan juga untuk membahagiakan keluarganya. Nanti suatu ketika sudah nikah pasti akan melihat betapa bahagianya ketika melihat orang yang kita cintai itu wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Anak-anak kita wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Orang-orang di sekeliling kita itu dipenuhi dengan senyuman kebahagiaan. Pasti akan terasa nikmat dan bahagia. Tuh, luar biasanya seperti itu. Maka sejak awal kita persiapkan diri kita jangan sampai kita itu mengikuti apa yang menjadi keinginan daripada syahwat kita. Kita jauhi syahwat itu, kita kendalikan. Syahwat itu dia mengajak pada sesuatu, dia itu nekat, tapi dia tidak berpikir akibatnya. Maka supaya kita itu bisa mengeluarkan syahwat ini dari dalam hati kita, kita bisa mengusir syahwat dari dalam hati kita, diberikan resep, yaitu waman sa'uhu. Nah, caranya yang pertama adalah la yukhriju asyahwah minal qalbi illa khaufun muz'ijun. Jadi syahwat itu tidak akan pernah keluar, tidak akan pernah pergi dari dalam hati kita kecuali kitanya ini yang mencoba untuk mengusirnya. Bagaimana cara kita mengusirnya? Yaitu khaufun muz'ijun, yaitu kita memiliki rasa takut yang menggetarkan hati kita. Nah, bagaimana sekarang seperti ini? Bagaimana caranya supaya kita itu bisa memiliki rasa takut yang sampai menggetarkan hati kita, yang mana itu bisa mengusir syahwat dari dalam hati kita? Caranya waman sya'uhu an-nadharu fil ayati al-muhtawiyati ala ma uhidda lil usah. Yang pertama, orang itu ketika dia memiliki rasa takut kepada Allah, setiap langkah yang akan dia tempuh pasti akan difikirkan terlebih dahulu. Ya apa tidak? Supaya orang ini nanti menjadi orang yang beruntung. Ada orang, kita logikakan, kita gambarkan di dunia, ada orang muslim kok membunuh orang lain, maka dia hidupnya akan tenang apa tidak? Kenapa? Nah, karena ketika membunuh pasti dia akan diancam dengan berbagai macam dosa dan juga hukuman yang ada di dunia. Nah, akhirnya ketika dia berpikir seperti itu, kalau membunuh hukum kisos, maka dia harus dibunuh. Supaya apa? Diampuni. Kalau tidak, ya nanti resikonya di belakang. Nah, supaya kita ini benar-benar menjadi hamba yang tidak menuruti hawa nafsu kita, yang pertama yang harus kita munculkan di dalam hati kita itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Allah itu memiliki surga, Allah itu menciptakan yang namanya neraka. Surga dan neraka itu miliknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah di sini kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa
orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, setelah itu dia tidak melakukan taubatan nasuha, maka dia nanti ketika meninggal dunia di alam kubur akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Jelas pasti mendapatkan siksa kubur. Seseorang yang senantiasa melakukan kemaksiatan dan dia tidak diberi kesempatan bertobat kepada Allah, otomatis orang ini mendapat murkanya Allah. Maka nanti di hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka. Ke dalam neraka. Maka kita tahu di saat ini, kita tahu Allah adalah zat yang maha kuasa, Allah adalah zat yang maha mengadili nanti di hari kiamat. Apapun yang kita lakukan saat ini semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Balasan daripada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah adalah siksa, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini, sebelum kita melakukan sesuatu harus berpikir dulu balasan kita apa. Kita sebagai seorang manusia, ketika kita melakukan kejahatan, tahu apa tidak balasannya apa? Ketika seseorang mendolimi orang lain, terus dia tidak sempat meminta maaf, orang yang didolimi juga tidak mau memaafkan, maka nanti di akhirat ini akan dimintai pertanggungjawaban. Apa? Seberapa kedoliman orang ini. Jadi orang yang mendolimi orang yang didolimi tersebut, ini seberapa dia mendoliminya, itu nanti kebaikan yang ada pada diri orang yang mendolimi akan diambil oleh orang yang terdolimi sebagai ganti daripada orang yang mendolimi ketika masih berada di dunia. Apa? Kebaikannya akan diambil dan diberikan oleh Allah kepada orang yang terdolimi. Jadi Allah yang memutuskan itu semua. Andai kata orang yang mendolimi ini tidak memiliki pahala, tidak memiliki kebaikan sama sekali, sedangkan orang yang terdolimi ini juga sama, dia itu punyanya juga dosa, maka yang dilakukan oleh Allah kepada orang yang mendolimi apa? Dosa-dosa dari orang yang terdolimi akan diambil oleh Allah dan dibebankan kepada orang yang mendolimi. Maka ini hati-hati, jangan sampai kita itu mendolimi orang lain, jangan sampai kita itu menyakiti orang lain, jangan sampai kita itu merugikan orang lain. Kenapa seperti itu? Karena ketika mendolimi jelas setiap orang kok didoliminya, maka kemungkinan besar dia masuknya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berpikir seperti ini, jadinya dia ingin mendolimi apa tidak? Tidak. Kenapa seseorang itu kok ingin menganiaya orang lain? Karena di dalam dirinya dia itu dikuasai oleh syahwat. Orang itu kadang kan di sebuah perkumpulan inginkan dia menjadi orang yang paling hebat. Supaya dia menjadi orang yang paling hebat, caranya bagaimana? Bermacam-macam. Ada kalanya menganiaya dan lain sebagainya. Ada kalanya dia difitnah. Akhirnya apa? Ketika dia melakukan itu berarti dia menuruti syahwatnya. Ketika dia meninggalkan itu berarti dia melawan syahwatnya, dia berusaha mengusir syahwatnya. Apa dia mengusir syahwatnya tadi? Ada keinginan untuk mengusir syahwatnya tadi karena apa? Rasa takut terhadap ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut terhadap balasan yang nantinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Terus dia juga berpikir,
orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Kita tahu orang yang meninggal, setiap orang pasti akan mengalami mati. Setiap orang pasti akan meninggal dunia. Ketika orang meninggal, setiap hari kita menyaksikan dia datang ke kuburannya, itu dia diantar dengan menggunakan peralatan yang segitunya. Bahkan bantal yang digunakan mulai dari rumah sampai ke kuburan pun itu tidak juga dimasukkan ke dalam kuburan, ya kan? Dibawa pulang. Yang dimasukkan adalah hanya orangnya dan kain kafan. Kalau sudah seperti itu, di alam kubur sendirian, siapa yang akan dimintai pertolongan? Ini bagaimana orang di alam kubur itu akan mendapat nikmat atau mendapat siksa? Itu dilihat dia semasa hidupnya seperti apa. Ketika masa hidupnya dia senantiasa beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas, akhirnya dirinya mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di alam kubur dia akan merasa bahagia. Kenapa? Karena di situ sudah tidak bertemu lagi dengan berbagai macam manusia yang mana memiliki tujuan di dunia, tujuannya macam-macam. Bahkan dia rela berbohong kepada temannya sendiri demi mencapai apa yang menjadi keinginannya. Dan dia berbohong ini kenapa? Karena syahwat. Nah, syahwat ini loh akan bisa kita hindari kalau kita ingat itu. Kita senantiasa mengingat di alam kubur. Oh iya, jelas pasti ajal akan menjemputku. Pasti aku akan mati. Apa yang saya siapkan? Karena di alam kubur itu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Nanti yang akan saya dapatkan di alam kubur itu yang mana? Kalau saya melakukan kemaksiatan hari demi hari melakukan kemaksiatan, maka jelas ini balasan dari Allah adalah siksa kubur. Itu masih di alam kubur, belum nanti di hari kiamat, belum nanti di yaumil hisab, hisab dan lain sebagainya. Maka dengan kita berpikir seperti ini, kita akan mampu mengendalikan syahwat kita. Kita akan mampu mengusir syahwat kita. Kita tidak akan mengikuti syahwat. Tapi kalau tidak bisa mengusir syahwat, kok sampai kita mengikuti syahwat, jelas pasti akan menjadi orang yang akan merugi. Itu langkah pertama, yaitu apa? Dia merasa takut kepada Allah atas apa? Sesuatu yang disiapkan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendalami Al-Quran. Kita semakin banyak memahami hadis-hadisnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua yaitu apa? Au syauqun muqlikun. Yaitu apa? Rasa rindu yang menggelisahkan sampai pada hati. Yaitu apa? Nanti di akhirat ada surga dan ada neraka. Surga ini tempat kenikmatan, mala ainun ru'at wala udunun sami'at. Keindahan surga itu orang yang berada di dunia ini belum ada yang pernah melihatnya. Kita belum bisa menggambarkannya. Betapa keindahannya, betapa indahnya. Kita melihat orang yang sedang melakukan walimatul ars, manten. Itu kan dekornya luar biasa indahnya. Itu tidak ada apa-apanya nanti dengan di surga. Di surga kita disediakan yang namanya bidadari. Dengan kenikmatan-kenikmatan ini kita tanamkan di dalam diri kita sehingga kita akan rindu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan
semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akan senantiasa mengharapkan nanti di surga Allah bisa bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya yang muncul dalam diri kita itu apa? Yaitu kita akan rindu kepada Allah, sehingga kita akan meninggalkan kesenangan-kesenangan syahwat yang sifatnya akan merusak pada diri kita. Baik, itu kawan perkasa kajian tentang cara mengusir syahwat. Yang terakhir sebagai penutup, kesimpulan sekaligus doa disampaikan juga oleh Ustadz Qayyum Nafal. Ya, intinya la yukhrijus syahwata minal qalbi illa khaufun muz'ijun au syauqun muqlikun. Jadi tidak akan bisa seseorang itu mengeluarkan atau mengusir syahwat dari dalam hatinya. Mengusir syahwat ini apa? Dia itu bisa mengalahkan syahwatnya illa khaufun muz'ijun, kecuali dia ini memiliki rasa takut yang menggetarkan hati. Maksudnya rasa takut yang menggetarkan hati bagaimana? Dia itu ingat kepada Allah sampai apa? Dia itu berpikir bahwasanya ketika saya melakukan kemaksiatan pasti di situ akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya tidak akan melakukan kemaksiatan tersebut. Au syauqun muqlikun, atau yang kedua yaitu apa? Rasa rindu yang menggelisahkan pada dirinya. Dia rindu Allah ini zat yang maha memberi kenikmatan kepada kita semua. Semua kenikmatan yang diberikan kepada kita itu semuanya gratis. Bahkan ketika ada orang yang sakit, itu bukan berarti bukan berarti Allah tidak suka dengan hamba tersebut, tidak. Cuman Allah itu ingin menjadikan hambanya ini sadar. Andai kata Allah tidak memberi kenikmatan pada yang sakit itu kan akan terasa sakit. Contohnya seperti ini, di saat seseorang itu sakit gigi, berarti dia itu tidak mendapatkan kenikmatan berupa gigi yang sehat. Kenapa Allah ini kok memberikan orang sakit gigi? Apakah Allah itu tidak sayang? Bukan. Cuman Allah pada saat itu ingin mengingatkan kepada orang tersebut, andai kata gigi saja yang tidak diberi nikmat pada hari itu akan terasa seperti itu. Bagaimana kalau sekujur tubuh kita ini tidak diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dengan ini kita akan sadar, oh iya, dengan kita takut apa andai kata tidak diberi nikmat oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang sangat merugi. Kita tidak tahu kemana kita harus meminta, kemana kita harus pergi dan lain sebagainya. Andai kata berobat ke dokter pun itu bisa menghabiskan banyak sekali harta. Maka dengan seperti ini ketika kita bermaksiat kepada Allah, ini akan segera sadar, dan seterusnya berikutnya tidak akan lagi memiliki keinginan untuk bermaksiat. Dan yang berikutnya, yang kedua, au syauqun muqlikun, yaitu apa? Di dalam dirinya itu ada rindu yang menggelisahkan. Maksudnya apa? Dengan apa yang telah disediakan oleh Allah, apa yang telah disiapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan rindu kehadiran tersebut. Di antaranya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Andai kata sampai disuruh datang ke hotel sehari semalam, mau apa tidak? Mau. Kan apa? Tempatnya kan indah. Kita di dalamnya mau apapun di situ sudah disiapkan. Apalagi ini surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana juga ada bidadari yang disiapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang taat beribadah. Di sana juga Allah berjanji kepada hambanya yang memang dia
iman kepada Allah dan derajatnya sampai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diberi kesempatan untuk memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang akan menjadikan rindu kita kepada Allah, sehingga kita akan meninggalkan syahwat-syahwat tadi yang sifatnya akan merusak pada diri kita, yang sifatnya dia akan menjadikan kita tersesat jauh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, solusinya apa? Solusinya kita senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk memperkuat rasa takut kita kepada Allah dan rindu kita kepada Allah, yaitu kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini benar-benar oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberi kekuatan untuk kita, yaitu apa? Melawan hawa nafsu kita, meninggalkan syahwat kita, sehingga kita benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha sallallahu ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa syayikhina wa jama'atina, wa barik lana fi mautina wa fi ba'da mautina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma an'isna bil maudatil ula wal wiladatis tsaniya wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal fani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang disampaikan tadi mendapat manfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita akan berjumpa pada esok hari di tempat yang sama dan di jam yang sama. Sangki Wahyu bersama tim Newsroom pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.